Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 16 Mei 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Paulus ke Spanyol. Firman Tuhan terambil dalam Roma 15 ayat 24 sampai dengan ke-26. Aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantar aku ke sana, setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Ahaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu pada orang-orang miskin dan di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa hidup kami tatkala melakukan perjalanan, kami memiliki tujuan yang baik, tujuan yang agung, dan tujuan yang indah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita tahu dengan jelas Roma ada di Eropa, Spanyol ada di Eropa. Tentunya bagian daripada Israel adalah bagian daripada timur Eropa sendiri, yang kaitannya dekat dengan bagian Asia di bagian barat. Sahabat seperjalanan, kita melihat di zaman terdahulu sampai sekarang tentu orang melakukan berbagai macam perjalanan ke luar negeri. Tetapi ada banyak tujuan orang melakukan perjalanan jauh. Di saat sekarang orang melakukan perjalanan jauh dengan tujuan studi, untuk sekolah, untuk kuliah, untuk kemudian berbisnis, atau kemudian menghantar anak di dalam usaha untuk menemui yang sudah tinggal di luar negeri. Ada banyak tujuan, tetapi yang umum yang seringkali didengar, yang diupload di media sosial adalah perjalanan memang untuk rekreasi, untuk mencari kuliner, mencari tempat-tempat indah, tempat-tempat sejarah, lalu belanja, lalu kemudian pulang. Maka biasanya itu urusannya adalah untuk pribadi, minimal untuk keluarga. Setiap orang melakukan perjalanan jauh. Tetapi kalau kita bisa memaknai bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan yang tujuan akhirnya adalah kita akan kembali kepada Tuhan Sang Pencipta. Dan sewaktu kita bertemu dengan Tuhan yang menciptakan kita, menebus kita, mengasihi kita, memberikan semua yang terbaik kepada kita, akan ditanyakan oleh Tuhan perjalanan apa yang sudah engkau tempuh selama engkau hidup di dalam dunia ini. Tentu kita akan bisa mengatakan tempat-tempat yang kita kunjungi, tempat-tempat yang sudah kita lewati, lalu ada apa di sana, apa yang kita lakukan, semuanya itu kita bisa jelaskan kepada Tuhan. Tetapi ada yang ditanyakan oleh Tuhan, kalaupun Tuhan bertanya dalam bentuk kalimat, apa tujuanmu, apa manfaatnya, apakah engkau melakukan semuanya untuk dirimu sendiri, untuk orang lain, atau untuk siapa, atau untuk aku dan untuk kerajaannya. Bercermin daripada apa yang dilakukan oleh Paulus. Paulus melakukan perjalanan misi, semata-mata semuanya adalah untuk Tuhan, untuk penyebaran kerajaan Allah, agar semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Sekalipun perjalanan itu sedemikian jauh di masa terdahulu, kita perhatikan baik-baik untuk melewati perjalanan darat. Perjalanan darat di masa Paulus dari Roma ke Spanyol itu harus menempuh perjalanan darat 1356 km. Kalau dari Roma ke Yerusalem untuk melakukan perjalanan darat kurang lebih 4000 km. Ini bukan perjalanan yang sangat mudah tatkala transportasi di masa lalu, bukan seperti sekarang bisa dengan lewat kereta cepat ataupun dengan pesawat terbang. Perjalanan yang sangat melelahkan. Dan tatkala melakukan perjalanan yang sangat melelahkan biasanya untuk saya pribadi, sekalipun itu rekreasi, mungkin saya kurang bersedia. Karena itu tujuannya hanya untuk diri sendiri. Sahabat seperjalanan, melakukan perjalanan jauh. Apa yang dilakukan? Semuanya itu yang dilakukan oleh Paulus semata-mata adalah untuk pekerjaan Allah. Kalau kita berbicara, ya itu kan orang-orang yang punya uang banyak. Kalau dalam hidup saya tidak bisa pergi ke luar negeri. Sekali ke luar negeri, naik pesawat terbang, bolak-balik mungkin ke Eropa, sudah kurang lebih dalam rupiah bisa 40 juta rupiah. Itu adalah uang yang bisa ditabung sekian lama, puluhan tahun. Mungkin aku pun belum memiliki uang seperti itu. Bagi mereka yang hidupnya mungkin Senin dan Kamis, artinya ada habis, bahkan bisa berhutang. Tetapi hidup sesungguhnya menjalani waktu kehidupan adalah sebuah perjalanan. Apa yang dilakukan Paulus? Paulus itu pergi untuk memberikan bantuan kepada orang-orang kudus. Jadi jemaat mana yang memiliki kemampuan lebih, lalu Paulus membawa bantuan untuk bisa dikirimkan kepada jemaat-jemaat yang kekurangan. Perjalanannya bukan membawa belanjaan, bukan membawa katakanlah aksesori, barang-barang mewah.
yang dibawa pulang, tetapi membawa kebutuhan agar jemaat itu mengalami sebuah keseimbangan yang lebih bisa membantu yang kurang, yang kuat bisa menolong yang lemah. Itu mimpi yang dilakukan oleh Paulus yang tidak hanya diucapkan, tapi dijalankan dalam kehidupan kesehariannya. Sahabat seperjalanan, biarlah kita tidak iri kepada mereka yang bisa pergi ke berbagai belahan dunia. Tetapi kita perlu mengkoreksi diri. Perjalanan hidup adalah bagaimana kita melewati setiap waktu kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam satu hari 24 jam, satu minggu 7 hari, satu bulan 28 sampai 31 hari. Apa yang kita lakukan? Itulah perjalanan. Kalau firman Tuhan berkata, mari ikutlah aku dan pikulah salib. Itulah perjalanan. Perjalanan yang terpenting dalam hidup ini bagaimana sewaktu kita mengikut Kristus, kita menabur kebaikan, bukan membelanjakan sesuatu untuk diri sendiri, tetapi mengeluarkan sesuatu yang kita bisa pakai untuk memberkati orang lain. Ayat 27 dikatakan, keputusan ini memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain yang melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas ini dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain ini kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Bahwa aku akan melakukannya penuh dengan berkat Kristus. Bukan membeli perhiasan, bukan membeli mobil, bukan membeli barang-barang mewah, sepatu mewah, tas mewah, tapi dikatakan aku membawa penuh berkat Kristus untuk dibagikan kepada orang banyak yang membutuhkan. Kita melihat tidak hanya orang Yahudi diberkati oleh berkat rohani dari Allah, tapi juga orang-orang yang bukan orang Yahudi. Demikian juga mereka yang sudah percaya sekalipun mereka bukan orang Yahudi, menolong orang Yahudi yang dalam kekurangan, itu pun dilakukan oleh Paulus. Sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan, dengan memahami sebuah tema, Paulus ke Spanyol, Paulus ke Roma, Paulus ke Makedonia, Paulus ke Akaya, Paulus kemudian ke Yerusalem, dan Paulus ke berbagai kota-kota yang ada di sekitar di dalam lingkup orang-orang Yahudi. Semata-mata seluruh perjalanannya adalah untuk kemuliaan Allah. Sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan, hidup ini adalah sebuah perjalanan yang satu hari kelak nanti kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apa yang sudah engkau buat, apa yang sudah engkau lakukan, apa yang sudah engkau berikan untuk keluargamu, untuk orang-orang terdekatmu. Kita tidak perlu membantu mungkin jauh-jauh tempat. Minimal dengan tetanggamu. Apakah tetanggamu engkau sudah menjadi tetangga yang baik, yang memuliakan Kristus, bukan kemudian melakukan keributan-keributan dengan tetangga. Apa kesan yang didapat oleh orang-orang yang ada di sekitarmu, di kelurahanmu, di RT-mu, di RW-mu, atau di kehidupan tempat kerjamu? Apa kita menjadi anak-anak Tuhan dalam perjalanan itu seperti Paulus, membawa penuh berkat Kristus, atau kita hidup membawa penuh masalah hidup yang menimbulkan orang lain sakit hati, menimbulkan orang lain terluka? Jadilah kita menjadi orang yang benar-benar dan baik-baik dalam melakukan perjalanan hidup sampai kita bertemu dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.